Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral, yaitu pengertian perkembangan moral. Menurut Central, perkembangan moral atau moral development melibatkan pemikiran, perilaku, dan perasaan dalam pertimbangkan benar dan salah. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku dengan kelompok sosial. Selanjutnya, perubahan konsep moral pada remaja. Ada dua kondisi yang membuat penggantinya konsep moral khusus ke dalam konsep yang berlaku umum tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Yang pertama, kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana membuat konsep khusus berlaku umum dengan percaya saja bahwa remaja telah mempelajari prinsip pokok tentang benar dan salah. Orang tua dan guru jarang menekankan dalam usaha pembinaan remaja untuk melihat hubungan antara prinsip khusus yang dipelajari sebelumnya dengan prinsip umum yang penting untuk mengendalikan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. Selanjutnya yaitu yang kedua, yang membuat sulit penggantinya konsep moral yang berlaku khusus dengan konsep moral yang berlaku umum berhubungan dengan sejenis disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Karena orang tua dan guru mengonsumsikan bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan hanya terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja dilakukan. Selanjutnya, konteks perkembangan moral, yaitu yang pertama, pengasuh bagi Picknett dan Colbeck berpendapat bahwa orang tua tidak menyediakan masukan yang unik atau esensial bagi perkembangan moral anak-anak. Mereka berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban memberikan kesempatan untuk pengembalian peran dan mengalami konflik kognitif, namun mereka menyediakan peran primer dalam perkembangan moral bagi kawan-kawannya. Selanjutnya, yaitu yang pertama, disiplin. Orang tua menurut teori psikoanalisis dari Freud, aspek pengasuh anak yang dapat mendorong perkembangan moral adalah praktik yang menanamkan rasa takut terhadap hukuman dan kehilangan cinta orang tua. Yang kedua, mengasuh moral anak-anak dan remaja. Disiplin orang tua berkontribusi bagi perkembangan moral anak-anak. Namun, aspek lain dari pengasuhan juga memainkan peranan yang penting seperti memberikan peluang untuk meninjau dari perspektif lainnya dan melakukan modeling terhadap perilaku dan berpikir moral. Pendidikan moral kognitif. Pendidikan Cognitive Moral Education adalah sebuah konsep yang didasarkan pada keyakinan bahwa para mahasiswa sebaiknya belajar menghargai nilai-nilai seperti demokrasi dan keadilan seiring dengan perkembangan penalaran moral mereka. Selanjutnya, service learning. Service learning adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial dan memberikan pelayanan kepada komunitas. Tujuan service learning bagi remaja adalah untuk mengurangi kecenderungan untuk terpusat pada diri sendiri dan menumbuhkan motivasi yang lebih kuat untuk menolong orang lain. Selanjutnya yaitu pengaruh media dan teknologi terhadap pembentukan moral remaja sebagai generasi muda. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan A-Life. Sepertinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, sehingga adanya teknologi yang berupa internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan kebanyakan sudah menjadi gaya hidup seseorang. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya yaitu menjadi remaja berarti mengerti nilai-nilai, yang berarti tidak hanya memperoleh pengertian saja,
tetapi juga dapat menjalankan atau mengamalkan teori perkembangan moral. Dikaji oleh 3 tokoh yaitu Picknett, Hoffman, dan Kohlberg. Picknett memaparkan 2 teori yaitu heteronom dan otonom. Hoffman mengembangkan teori Picknett dan diberi nama teori. Sedangkan Kohlberg memiliki 3 tingkatan dan 6 tahap dalam memahami perubahan moral, yaitu tingkat penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Konteks terbuktinya moral dapat terjadi karena faktor pengasuhan dan sekolah. Moral pada laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu prinsip moral reasoning perempuan adalah ethics of care, sedangkan laki-laki adalah ethics of justice. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya tentang perkembangan moral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.